Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana Bu Yenis kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Endah. Baiklah Bu Yenis, sesuai dengan kemarin saya dapat amanah yaitu sebagai PKG atau penilai kinerja guru. Nah, saat ini nanti saya akan melakukan supervisi akademik kepada Bu Yenis ketika Bu Yenis pembelajaran di kelas, atau pembimbingan ya, kalau kita BK pembimbingan seperti itu. Bu Yenis bersedia apa seperti? Dengan senang hati Bu Endah. Ya, alhamdulillah. Jadi nanti Bu Yenis tidak usah saya observasi, tidak usah grogi atau Bu Yenis berpikiran yang macam-macam. Yang jelas nanti saya observasi itu untuk kita perbaiki kinerja kita ke depannya. Siap. Oke. Langsung aja Bu Yenis. Iya Bu Endah. Nanti kelas apa Bu Yenis? Kelas yang rencananya akan saya berikan layanan kelas 10 APHP 1. APHP 1. Nanti jam ke berapa? Jam ke-34. Jam ke-34. Baik. Nanti berarti ruangannya ada di sebelah sana ya? Ruang 25. Oke. Oke Bu Yenis. Baik Bu Yenis, yang pertama saya ingin bertanya pada Bu Yenis. Nanti ketika Bu Yenis melakukan pembimbingan, nanti Bu Yenis menggunakan layanan apa? Layanan yang saya berikan tentunya saya memberikan layanan bimbingan klasikal. Klasikal. Kemudian nanti saya akan membuat rencananya model PBL. Berarti model PBL ya Bu Yenis. Problem based learning. Betul. Ya. Oke. Kemudian kalau boleh tahu Bu Yenis, nanti SKKPD yang akan dikembangkan oleh Bu Yenis apa Ya, dari 11 SKKPD serta didik itu rencananya saya akan mengembangkan SKKPD mengenai kesadaran tanggung jawab sosial. Kesadaran tanggung jawab sosial berarti bagaimana berhubungan dengan orang lain ya. Betul. Topiknya nanti yang akan saya ambil itu mengenai juvenile delinquency atau kriminalitas pada diri remaja, Bu Endah. Jadi ini salah satu juga yang melatar belakangi kenapa saya mengambil topik ini, karena kita tahu belakangan ini banyak sekali kriminalitas yang terjadi pada remaja seusia peserta didik kita. Jadi saya rasa itu saya perlu untuk memberikan layanan yang bersifat pencegahan. Oke, bagus sekali Bu Yenis ya. Karena saya sering sekali melihat yang ada di media-media sosial, TikTok, baik TikTok atau Facebook itu ternyata sekarang itu kekerasan tidak hanya bagi orang-orang yang dewasa saja, tetapi remaja juga rawan. Padahal remaja itu generasi penerus bangsa. Jadi kalau tidak kita bendung dari sekarang, betul Bu Endah, nanti bagaimana ya? Iya. Bagus sekali ya, bagus sekali.
Baik Bu Yanis, berarti tujuannya tadi Bu Yanis sudah menyebutkan untuk pencegahan juga ya? Iya, pencegahan juga nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi tujuan yang akan dicapai oleh Bu Yanis. Jadi nanti untuk tujuan umumnya peserta didik dapat menghindari perbuatan juvenile delinquency atau kriminalitas remaja. Kemudian saya breakdown menjadi tujuan khusus Bu Endah. Untuk tujuan khusus yang pertama itu peserta didik mampu menyimpulkan hasil dari presentasinya, karena nanti salah satu dari kegiatannya itu melaksanakan presentasi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membiasakan diri untuk menghindari perbuatan juvenile delinquency atau kriminalitas remaja. Dan yang ketiga, ini juga ada kaitannya dengan fungsi pengembangan. Jadi peserta didik tidak hanya membiasakan diri saja, tapi peserta didik juga mampu membuat ajakan kepada remaja lain untuk mencegah dari keterlibatan dalam kriminalitas remaja ini. Bagus. Jadi selain kita mencegah diri kita sendiri, kita juga mengajak orang lain untuk mencegah hal tersebut. Luar biasa. Lanjut Bu Yanis ya. Kira-kira nanti ketika Bu Yanis melakukan pembelajaran, kompetensi apa yang akan Bu Yanis kembangkan? Jadi saya di sini nanti akan lebih belajar lagi untuk mempraktekkan bagaimana ketika saya memberikan layanan bimbingan yang bersifat diferensiasi, Jadi harapannya nanti saya bisa memberikan bimbingan yang juga memfasilitasi dari perbedaan masing-masing individu. Kalau di dalam satu kelas itu kan kalau kita tinjau dari gaya belajarnya, ada anak-anak yang kinestetik, audik, kemudian juga ada yang visual. Jadi nanti dalam proses pembimbingan saya akan memfasilitasi untuk perbedaan dari masing-masing individu itu. Luar biasa, bagus sekali. Selain itu saya juga ingin mempraktekkan bagaimana saya menerapkan PSE. Jadi kan ada beberapa metode ya, ada stop dan lain sebagainya. Tapi nanti kali ini saya akan menggunakan metode PSE yang eksplorasi perasaan. Bagus. Berarti kalau secara spesifik dari apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Yanis, berarti tadi berdiferensiasi. Jadi diperlukan kejelian lebih teliti lagi tentang apa potensi siswa ya Bu Yanis ya. Baik dari segi akademiknya, baik dari segi bagaimana sehari-harinya, kebiasaannya, kemudian gaya belajarnya, jadi menyeluruh ya Bu. Dan itu bisa menunjang untuk pembelajarannya kan gitu. Betul. Harapannya kan ketika nanti anak belajar dengan sesuai gaya belajarnya, kemudian anak belajar dengan menyenangkan, itu kan harapannya tujuannya tadi bisa tercapai gitu Bu Endah. Bagus sekali. Kalau untuk PSE tadi Bu, secara khusus mungkin bisa diceritakan kepada saya. Untuk PSE nanti rencana saya di awal kegiatan bimbingan, saya akan mengeksplor, mempertanyakan perasaan anak-anak gitu kan ya. Sebelum memulai pembimbingan, bagaimana jadi anak itu masuk ke kelas, apa sih perasaan yang dibawa, apakah dia sedih, apakah ceria, apakah mungkin bahagia dan lain sebagainya. Jadi di situ kan nanti kita bisa lihat kondisi anak bagaimana. Kemudian nanti rencana saya di pertengahan dari kegiatan bimbingan saya akan selipkan musik gitu. Wah, luar biasa. Biar anak-anak fresh gitu. Selain fresh, anak-anak menarik dan tidak monoton. Iya, betul. Bagus sekali. Oke Bu Yanis, yang terakhir sebelum kita masuk ke kelas yaitu indikator ketercapaian dari tujuan yang akan dikembangkan oleh Bu Yanis itu nanti kira-kira seperti apa? Baik, kalau kita bicara indikator keberhasilan, kita kan nanti juga ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Tentunya indikator itu harus sesuai sama tujuan khusus tadi. Berarti Bu Yanis tadi sudah menuliskan yang ada di RPP itu. Bagus sekali, tadi saya sempat membaca, luar biasa. Semoga nanti Bu Yanis dalam pelaksanaan di kelas akan lancar dan mudah. Dan sekali lagi nanti mohon maaf, saya mungkin nanti akan duduk di antara murid-murid ya. Bu Yanis tidak usah terganggu dengan keberadaan saya. Insya Allah kita di sini saling belajar. Betul, beda. Ya, mohon bimbingannya nanti Bu. Nanti ketemu lagi setelah pembelajaran ya Bu Yanis di ruang perpustakaan. Siap-siap ya Bunda. Terima kasih. Sama-sama Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku pagi hari ini? Baik. Baik aja apa baik banget? Baik banget. Alhamdulillah. Oke, pada pagi yang cerah ini ya, sesuai dengan jadwal dari kegiatan kita, pagi hari ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal. Nah, oke. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan klasikal pada pagi hari ini, Bu Yenis absen dulu ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Nihil. Masuk semua. Wah, luar biasa, tepuk tangan kepada kita. Stop. Ya, oke. Nihil. Oke, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan kita akan berjalan dengan lancar. Ya, baik, silahkan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengawali pembacaan pada kali ini, mari kita berdoa menurut kepada masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku, silahkan lihat di depan meja kalian. Itu kalau kalian lihat ada sticky note. Ya, sudah ada semuanya ya di meja masing-masing. Nah, kali ini Bu Yenis ingin tahu nih, kira-kira perasaan kalian saat ini bagaimana ya? Ya, di situ silahkan sticky note-nya dibagikan satu orang, masing-masing memegang satu. Yuk, silahkan dibagi. Ya. Satu-satu. Jangan sampai kebalik ya, yang bagian ininya, kalemnya. Oke, silakan. Sudah dapat satu-satu semuanya? Oke. Kemudian diapakan sih Bu sticky note ini gitu ya? Oke. Saya pengen Bu Yenis pengen kalian menyandarkan tubuh kalian di kursinya masing-masing. Oke, bawa relax dulu ya. Bawa relax. Sudah relax semuanya? Sudah. Sekarang silahkan kalian rasakan perasaan apa yang saat ini muncul pada diri kalian. Bisa senang, bisa sedih, bisa bahagia, bisa galau, mungkin yang baru ditinggal putus pacarnya gitu ya. Oke. Nah, kalau kalian sudah menemukan perasaan apa yang saat ini muncul, silahkan tulis di sticky note kalian. Boleh berupa emoticon, boleh berupa kalimat. Ya. Setelah itu nanti silahkan ditempelkan di papan tulis. Bisa dipahami nggak? Oke. Jika bisa dipahami, silahkan sekarang dituliskan perasaannya di sticky note-nya. Yuk. Kurang. Oke. Sebentar. Masih ada. Tenang. Ya. Sudah cukup? Ada yang kurang lagi? Sudah ya? Oke, silakan dituliskan perasaannya. Jujur ya, kalau memang lagi galau ya
negatif. Oke, di sini ada sedih ya, tetap di sini berarti agak deg-degan, senang. Senang apa ini? B aja. Oh, B aja. Oke, senang, senang. Oke, yang senang kita pindah sebelah sini. Kalau biasa saja itu masuk positif apa negatif ya? Netral. Netral ya. Oke, ini lemes Besti. Oke Besti, nggak apa-apa Besti. Nanti biar nggak lemes ya Besti. Dibuat semangat Besti. Oke, biasa aja. Nanti emoticon. Oke, ini malah emoticonnya ini banyak, ini berarti ini confused ini ya. Confused. Oke. Coba kita lihat lagi, agak sedih. Oke, mengantuk. Oke, yang begadang. Oke, ini emoticon sedih ini ya. Sedih apa senang ya ini? Oh, senang. Ini emoticon apa ini? Hantu. Oke. Oke, agak deg-degan. Saya hari ini cukup senang karena bisa merasakan sensasi belajar baru. Ini apa ini? Senang ya? Oh, ini jatuh cinta. Sangat senang sekali. Oke. Senang-senang gelisah. Mana ada lagi? Bahagia, senang. Oke, gak apa-apa. Ini today is not good. Oke, good. Baik. Biasa saja deg-degan. Nah, kalau di sini ada gambar ininya apa? Iblis ya. Yuk, sekarang kita hitung berapa orang dari 36 anak-anakku ini yang perasaannya cenderung negatif. Yuk, dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 orang ya. Di sini macam-macam ya, ada yang deg-degan, ada yang merasa sedih, merasa biasa aja, gelisah, lemes, belum sarapan nih ya, mengantuk ya. Tadi malam bobo jam berapa yang mengantuk ini ya? Oke, baik. Kita doakan semoga ber-13 teman-teman yang sudah meneruskan perasaannya ini setelah pembelajaran ini jauh lebih baik ya, lebih happy gitu ya. Oke, sekarang kita hitung yang perasaan positif. Ada berapa? Yuk, bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tepuk tangan untuk 21 orang. Ya, semoga setelah ini nanti ber-36 bahagia semuanya, gitu ya. Oke, ya. Baik anak-anakku. Jadi setelah kita tahu perasaan masing-masing ya, ada yang sedih, ada yang ngantuk, ada yang galau, ada yang lagi apa itu tadi berbunga-bunga penuh dengan cinta gitu ya. Baik, hari ini kita akan belajar bersama. Mudah-mudahan dari proses belajar ini yang tadinya negatif menjadi positif perasaannya, gitu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai, nah ini nih tema kita atau topik kita yang akan kita bahas mengenai juvenile delinquency atau kalian bisa mengenal dengan kriminalitas pada remaja. Nah, kemudian perlu Bu Yani sampaikan nih ya, belajar ini sebenarnya apa sih tujuannya gitu ya? Oke, kok nggak nyala? Diarahkan di sini, bukan di sini. Nah, harus punya tujuan. Ya, biar kalian apa? Biar kalian terarah. Nanti tujuannya sebenarnya apa sih ya? Yang pertama, tujuan umumnya peserta didik, jadi kalian semuanya itu dapat menghindari perbuatan juvenile delinquency atau kriminalitas pada remaja.
Yang kedua, peserta didik mampu membiasakan diri untuk menghindari perbuatan kriminalitas pada remaja. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membuat ajakan kepada remaja untuk mencegah keterlibatan dalam kriminalitas remaja. Oke. Kalau Bu Yenis bicara mengenai kriminalitas remaja, ada yang pernah dengar kasus-kasus mengenai kriminalitas remaja? Pernah, contohnya apa? Oke, Mado Dendi, good. Ada yang lain selain itu? Kasus kriminal, ya, kriminalitas yang dilakukan oleh remaja. Remaja itu usianya berapa? 15 ke atas. 15 ke atas berarti 35 remaja. Seusia kalian ini remaja apa bukan? Berarti kriminalitas yang dilakukan oleh seusia kalian. Apa selain penganiayaan? Biasanya yang banyak penganiayaan, kemudian apa? Bully, oke, good. Apa lagi? Pelecehan, bagus sekali. Selain itu apa? Tawuran, oke, good, luar biasa. Apa lagi? Narkoba, banyak ya. Kita akan bahas bersama-sama. Oke, jadi kegiatan hari ini kita akan menggunakan model PBL atau problem based learning, di mana langkah-langkahnya yang pertama nanti kalian berkumpul dengan kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Oke, saya akan tes kesiapannya kelompok auditori. Mana suaranya? Kinestetik. Sudah berkumpul sesuai sama kelompoknya ya. Yang kedua, mempelajari materi bersama teman kelompok. Jadi nanti akan ada materi yang diberikan Bu Yenis kepada kalian dengan sesuai sama gaya belajarnya masing-masing gitu ya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan diskusi kelompok. Setelah diskusi kelompok nanti akan mempresentasikan hasil, kemudian juga membuat kesimpulan, dan yang terakhir adalah mengerjakan LKPD. Itu ya. Oke. Nah, peran dan tugas tentunya ketika kegiatan ini Bu Yenis sebagai guru BK itu akan bertindak sebagai fasilitator, sedangkan kalian yaitu melaksanakan rangkaian kegiatan bimbingan dari awal sampai akhir. Kita akan menggunakan student oriented, yaitu yang lebih aktif adalah peserta didik. Itu ya. Nah, oke, ini pertanyaan penutup diskusi nanti dulu sebelumnya. Sekarang Bu Yenis, oke, satu-satu ya, kita ke visual dulu. Visual sudah siap dengan HP-nya masing-masing? Sudah ya. Oke. Saya Bu Yenis akan mengirimkan sebuah video melalui grup kalian. Sebentar. Atau kalian bisa nanti masuk ke link ya. Linknya saya masukkan. Oke. Masih proses. Silakan disimak di grup ya. Untuk Audi, sudah siap headsetnya? Sudah. HP-nya sudah siap? Sudah. Oke. Audi, bisa langsung play ya. Oke, tapi sebelumnya sebentar nanti nunggu aba-aba ya. Untuk visual sudah siap ya. Oke. Baik, biar jelaskan dulu. Jadi dari visual, Audi, dan kinestetik masing-masing sudah mendapatkan materi. Pada dasarnya materi yang disampaikan itu adalah sama, namun dengan cara yang berbeda. Jadi dari visual, Bu Yenis sudah siapkan video. Silakan nanti nonton bersama-sama dengan teman kelompok kalian ya. Kemudian yang di Audi, silakan didengarkan ya. Sudah ada video tapi mendengarkan ya. Kemudian di kinestetik silakan mempraktekkan atau bermain peran sesuai dengan naskah yang sudah diberikan. Apakah bisa dipahami semuanya?
kalian mempelajari materi, silakan dicatat agar bisa menjawab dari pertanyaan penuntut ini. Begitu ya? Bisa dipahami nggih? Bisa. Oke, bisa dimulai sekarang? Bisa. Oke, dipersilahkan. Bisa, harus bisa. Tidak ada yang nggak bisa. Kalau lupa boleh nggak bawa ini boleh. Yuk, udah mulai lagi kegiatannya. Ya mana handsetnya? Kenapa nggak bawa? Apa? Kurang ajar. Benar-benar dari kamu. Karena dia terus sama aku. Aku harus berkata dia. Lalu kamu mau melakukan apa? Ya, itu bersama aku. Tugas kamu harus belajar Pak. Kalau belajar masih di aku, ini bisa jadi alasan aku untuk bisa bangun dia. Bagus sih, nanti akan dengan tahu apa untuk akhirnya kita lanjut. Satria pergi untuk bertemu Ben. Hadap sini, jangan blocking. Betul, Satrio. Anak kayak dia memang harus sudah ngasih pelajaran. Ngomong-ngomong. Satria pergi untuk bertemu dengan Ben. Ben, aku mau sama kamu. Tadi kata aku, benar-benarnya ada yang sama dengan aku. Kita harus berkasih pelajaran sama dia. Kita sudah tahu kan dia sama aku. Betul, Satrio. Anak kayak dia memang sudah pelajaran. Tidak tahu kita siapa. Berani-beraninya main-main dengan kita. Lalu apa rencana kamu? Rencana aku sih ya. Nanti Leon kita bawa ke sana sepi. Sekali kita ajar. Oke, siap. Keesokan harinya, Sarah menghubungi Dava untuk mengajak bersama alasan mengembalikan kartu pelajar. Jangan keliru ya, Dava, Leon, sama Satria.
Halo. Coba begini. Oke. Yo, telepon. Pak Nata memanggil. Coba. Yo, prolog. Baca prolog. Keesokan harinya, Sanas menghubungi Java untuk mengajak ketemuan dengan alasan mengembalikan Keesokan harinya, Sanas menghubungi Java untuk mengajak ketemuan dengan alasan mengembalikan kartu pelajar. Angkat. Java bisa kita ketemu. Aku mau kembalikan kartu pelajarmu. Langsung, halo. Coba bisa kita ketemu. Aku mau kembalikan kartu pelajarmu. Kamu bisa kirim lewat dosen saja, gak perlu ketemu. Oke, kamu serot ya. Sanas membohongi Java. Sanas memberitahu Satria mengenai keberadaan Java. Saat ini Java di rumah saya. Saat ini Java di rumah saya. Oke, apa-apa juga bertanya sama dia. Satria menemui dan untuk memberitahukan keberadaan Java dan bersiap untuk lokasi. Setelah sampai di lokasi, Sanas menghubungi Java untuk menurunkan adanya dan berada di lokasi rumah dan setelah Java turun dan menghubungi Sanas, ternyata di belakang ada Satria dan Ben. Satria menganiaya Java dan Ben merekamnya. Sedangkan Sanas juga berada di sana menyaksikan kejadian penganiayaan tersebut. Sedangkan Nata, Ibu Lea melihat kejadian tersebut langsung berteriak. Yo, Sanas ngomong ini kartu pelajarmu. Oh, ini kartu pelajarmu.
remaja. Sekarang setelah kalian mempelajari materi tadi, silakan kalian berdiskusi untuk memecahkan beberapa pertanyaan, di mana pertanyaannya itu ada di depan, ya. Jadi silakan nanti dicatat jawabannya menggunakan sticky note yang akan diberikan sama Bu Yenis, nanti langsung ditempelkan di kertas warna, kertas A4 warna. Coba diangkat kertasnya dulu ke atas. Visual oke, kuning, Audi merah, kinestetik hijau, ya. Nanti jawaban dari pertanyaan penuntut itu silakan ditulis di sticky note, ditempelkan di kertas warnanya. Bisa dipahami? Bisa ya. Oke, sekarang Yenis akan kasih sticky note-nya. Silakan nanti saling diskusi ya, saling diskusi, saling mengungkapkan pendapat untuk bisa memecahkan pertanyaan-pertanyaan di depan. Ya. Oke, saya bantu untuk membacakan pertanyaan penulis yang pertama. Silakan semuanya menyimak. Setelah menyimak video atau rekaman suara atau bermain peran, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai kriminalitas remaja tersebut? Jadi sesuai sama kasus tadi ya. Pertanyaan yang kedua, jelaskan dengan bahasa kalian sendiri mengenai kriminalitas remaja. Selanjutnya, berikan contohnya ditinjau dari perbuatan yang satu, kriminalitas remaja yang membahayakan diri sendiri. Yang kedua, kriminalitas remaja yang membahayakan orang lain. Yang ketiga, yang kriminalitas yang tidak dikendalikan, tidak terkendali. Dan yang keempat adalah perilaku yang membahayakan hak milik orang lain. Gitu ya? Bisa dipahami pertanyaan yang kedua? Bisa? Bisa. Kemudian yang ketiga, kriminalitas remaja akhir-akhir ini marak terjadi. Menurut kalian faktor apa saja yang mempengaruhinya? Dan yang keempat, apa saja dampak buruk yang bisa terjadi dari perbuatan kriminalitas pada remaja? Dan yang terakhir, bagaimana upaya untuk menghindari dari perbuatan yang ada hubungannya sama kriminalitas pada remaja? Ada pertanyaan apa mboten? Sudah jelas semuanya? Jika sudah jelas, silakan langsung dipecahkan dari pertanyaan-pertanyaan ini supaya segera bisa selesai, saling bekerja sama. Misalkan saya jawab yang mana, saya jawab yang mana, gitu ya. Kalau sudah selesai nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya ke depan dengan membawa itu. Bisa dipahami ya? Jika bisa dipahami, sekarang dipersilakan untuk mengerjakannya secara kelompok. Silakan. Kalau dari sini gelap. Yang ditempelkan di kertas gede kan ada info kertas ini. Oke, silakan ditulis di ini kelompok ya, kelompok kinestetik. Nanti yang sudah langsung ditempelkan. Baik anak-anak, diskusinya sudah selesai? Sudah. Sudah siap presentasi? Siap. Oke, baik. Presentator pertama silakan, mau dari kelompok mana dulu?
kriminalitas adalah suatu tindakan yang sekarang merajalela di Indonesia, terutama bagi para pelajar. Inilah materi yang saya sampaikan pada kali ini. Saya Fauzi dari kelompok Nastik. Para BN silakan mendengarkan. Dari yang pertama, kriminalitas remaja merupakan perilaku yang sangat merugikan bagi diri sendiri dan orang lain. Perilaku tersebut tidak bisa dianggap remeh karena dampaknya bisa sampai mengganggu kondisi psikis korban. Menurut pendapat saya, kriminalitas remaja adalah suatu tindakan yang sangat buruk dan tersebut dapat merusak masa depan anak bangsa. Kriminalitas adalah yang bertentangan dengan melawan hukum, sehingga masa depan anak bangsa harus habis dalam judi besi. Yang kedua, kriminalitas remaja bisa disebabkan oleh beberapa faktor, pemicu serta bisa menyebabkan dampak bagi diri sendiri dan orang lain. Contohnya, tawuran, penganiayaan, pembulian, pelecehan, dan sebagainya. Jawaban ketiga, faktor pemicu kriminalitas remaja: pergaulan bebas, kurangnya didikan orang tua, gangguan jiwa mental, tidak bisa mengontrol emosi, tekanan dari ortu maupun teman sebaya. Jawaban diri nomor 4, dampak buruk dari kriminalitas remaja: merusak psikis dan mental korban kriminalitas, merusak hubungan pertemanan, menyebabkan permusuhan, mencelakai diri. Jawaban terakhir, cara terhindar dari kriminalitas remaja yaitu: 1. Mengaktifkan peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak. 2. Kampanye anti kriminalitas remaja. 3. Pengawasan tetap dari sekolah. 4. Menegakkan sanksi hukum yang tegas dan tanpa pandangan butuh. Inilah yang bisa saya sampaikan ini. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adalah mengkampanyekan bagaimana nanti agar tidak terhindar dari kriminalitas remaja. Oke, selanjutnya siapa yang mau presentasi? Audi visual? Audi, oke, silakan kita kasih tepuk tangan untuk Bapak Audi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok auditori. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jawaban A. Penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Ozora merupakan salah satu contoh bentuk dari kekerasan remaja yang tidak dapat disepelekan, yang menunjukkan bagaimana sebuah kenakalan yang berakhir dengan kekerasan. Jawaban B. Membahayakan diri sendiri, contohnya narkoba. Membahayakan orang lain, contohnya balap liar. Perilaku yang tidak dikendali, contohnya tawuran. Perilaku yang membahayakan hak milik orang lain, contohnya mencuri atau mengambil hak milik orang lain. Jawaban dari C. Kurangnya wawasan dari kedua orang tua, sifat mengontrol diri yang lemah, pertentangan antar teman, pengaruh lingkungan sekitar. Jawaban dari D. Trauma, depresi, dikucilkan oleh lingkungan, menanggung rasa malu, gangguan psikologis, pengaruh teman sebaya. Jawaban dari E. Pandai-pandai dalam berteman, menanamkan akhlak yang baik di mana saja, menjaga norma-norma yang ada, memberikan sanksi supaya pelaku jelas. Sekian hasil diskusi dari kelompok auditori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasilnya auditori. Jadi ketika kita berteman, juga hendaknya memilih teman-teman yang sefrekuensi, dalam artian yang berperilaku baik. Oke, sekarang waktunya visual untuk mempresentasikan. Kita kasih tepuk tangan untuk visual. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil pendapat kami
kami mengenai kriminalitas remaja. Pendapat kami mengenai kriminalitas remaja tersebut adalah kriminalitas yang berupa penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi kepada David Ozora yang dikarenakan adanya kecemburuan. Penganiayaan itu berujung menyebabkan kematian dan traumatik terhadap korban. Pendapat kami dari video tersebut, kita sebagai remaja harus mengontrol emosi atau cemburu supaya tidak menyebabkan perkelahian. Kriminalitas remaja merupakan suatu tindakan kriminal yang melanggar norma-norma kehidupan yang dapat menimbulkan keresahan, kerugian, serta mengancam jiwa manusia. Contoh pencurian, perampokan barang dengan kekerasan dan penganiayaan. Faktor yang memicu terjadinya kriminalitas remaja adalah mental yang labil, pertentangan atau persaingan, kurangnya perlakuan yang baik dari keluarga, pergaulan yang salah, adanya dendam, kurangnya kas finansial, belum bisa kontrol emosi, ingin menarik perhatian. Dampak buruk yang terjadi dari kriminalitas remaja adalah merugikan pihak orang lain, material maupun imaterial, merugikan masyarakat serta keseluruhan, merugikan negara, mengganggu stabilitas keamanan masyarakat, dan mengganggu psikologis korban. Bagaimana upaya agar terhindar dari juvenile delinquency atau kriminalitas remaja? Jaga komunikasi tetap terbuka, tanamkan nilai baik dan sejak dini, hindari pergaulan bebas, bijak dalam memilih teman dan pergaulan. Upaya agar terhindar dari kriminalitas remaja adalah menanamkan nilai-nilai baik sejak dini, menjaga komunikasi tetap terbuka, bersikap tegas, dorong anak untuk melakukan kesatuan politik positif. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal juga harus penting menjaga komunikasi dan keterbukaan, ya. Komunikasi antar teman, karena bisa jadi kriminalitas itu terjadi salah satunya karena apa? Miskomunikasi. Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, anak-anakku, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Jawabannya luar biasa semuanya, keren-keren. Sekarang kita akan diskusi bersama ya. Dari ketiga hasil presentasi, coba Bu Yenis pengenlah salah satu atau dua orang menyimpulkan. Jadi sebenarnya kriminalitas remaja itu apa sih? Ya, angkat-angkat. Ada yang ingin bantu? Secara keseluruhan dari hasil presentasi itu tadi, kriminalitas remaja itu apa? Ya, angkat tangan. Oke, Raju, silakan Raju. Ya, silakan berdiri. Kasih. Hadap sini, hadap kamera. Oh ya udah. Kriminalitas remaja adalah kelakuan yang dilakukan remaja yang menyimpang dari norma dan agama. Sekarang kalau kita bicara mengenai kriminalitas yang pertama membahayakan diri sendiri, contohnya apa tadi? Merokok, oke, apa lagi? Narkoba, bagus, apa lagi? Bullying, minum minuman keras, oke, good. Kalau yang membahayakan bagi orang lain, tawuran, oke, boleh.
bisa. Kemudian tadi kasus seperti Mario Dendi tadi membahayakan orang lain. Kalau yang membahayakan hak milik orang lain contohnya pencurian. Selain itu apa? Begal. Oke, good. Sekarang lagi rawan juga ya begal. Begal itu tidak hanya begal yang niatannya adalah untuk merampas harta benda ya. Oke, bisa membedakan ya. Nah, sekarang menurut kalian faktor apa saja tadi yang muncul dari hasil presentasi tadi yang mempengaruhi kriminalitas? Yang pertama faktor teman sebaya. Oke, pengaruh dari teman sebaya. Oke, selain itu tadi oke, pendidikan. Selain itu apa lagi? Lingkungan. Oke, faktor yang mempengaruhi orang anak-anak remaja saat ini melakukan kriminalitas. Kebencian. Oke, menyimpan dendam gitu ya. Bagus. Selain itu kondisi rumah. Oke, itu juga menjadi salah satu faktor mana kurang broken home gitu ya. Oke, bagus. Ya, sekarang dampak buruknya apa? Apa dampak buruk dari pelaku kriminalitas? Mendapatkan sanksi. Sanksinya apa? Di penjara. Selain itu di denda. Kalau di denda contohnya ayo kriminalitas bukan kali ini suatu yang dilakukan remaja yang itu bisa didenda. Balap liar bisa. Ayo, siapa yang di sini belum punya SIM? Saya. Mengendarai sepeda motor tanpa SIM bisa didenda nggak? Bisa. Ya, itu juga salah satu ya. Oke, baik. Upaya. Kalau kita bicara upaya agar kita terhindar dari kriminalitas remaja, ada banyak sekali ya tadi ya upayanya. Ada yang tadi apa? Dari kinas status tadi apa? Mengajak ya kan? Mengkampanyekan. Jadi kalau kita bicara upaya harus dimulai dari diri gitu ya. Oke, berarti secara umum kita sepakat nggak ya untuk menghindari dari kriminalitas remaja ini? Kenapa sepakat? Karena lebih banyak apanya? Kerugian. Gitu ya. Oke, sekarang memberikan pendalaman materi sedikit mengenai apa sih sebenarnya juvenile delinquency ini atau lebih dikenal dengan kriminalitas remaja. Jadi, kriminalitas remaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh remaja meskipun dalam kesadaran sepenuhnya bahwa segala bentuk perbuatannya melanggar norma sosial, aturan, dan hukum yang berlaku. Jadi perbuatan ini adalah perbuatan yang disengaja. Dia tahu kalau itu perbuatan yang salah, tapi dia tetap melakukan. Gitu ya. Kalau tadi bicara mengenai contoh kasus-kasus, nah ini tadi yang kita bahas, yang perilaku menyakiti diri seperti banyak gak kasus bunuh diri pada kalangan remaja? Bahkan kelas 6 SD saja ada yang bunuh diri. Ada ya. Oke. Menulis surat gitu ya, kemudian gantung diri. Ironis sekali. Kemudian selain itu ada, nah, siapa sih gawe ini iris-iris? Gak ada ya. Kemudian ada konsumsi narkoba.
kejiwaan, lemahnya pertahanan diri, kurangnya kemampuan penyesuaian diri, kurangnya dasar keimanan di dalam diri remaja, kurangnya tingkat pendidikan. Faktor dari lingkungan keluarga, kurang mendapat kasih sayang dan perhatian dari orang tua, lemahnya keadaan ekonomi keluarga, kehidupan keluarga yang tidak harmonis. Sedangkan untuk faktor lingkungan masyarakat, pengaruh lingkungan yang juga melakukan delinkuensi, sosial media, media massa, media elektronik, pengaruh norma-norma baru dari luar. Oke, terima kasih Bilkis. Selanjutnya. Oke, dampak buruk, coba lihat gambar ini apa ini? Dipa? Kalau ini? Apa? Ini apa? Hancurnya apa ini? Pendidikan. Oke, godnya ini? Dicemooh, depresi ya. Oke, dicemooh orang lain, dicemooh sosial. Kalau ini? Tidak bisa apa ini? Meraih mimpi. Oke, good, tidak bisa meraih mimpi. Kalau yang ini? Gangguan kejiwaan gitu ya. Kalau ini? Bercerai. Apa ini? Ini kalau kita lihat ini apa? Oke, good ya, menyakiti hati orang. Ini kan orang tua ini ya. Oke, lanjut. Cara mencegah. Saya ingin dibacakan cara mencegah hari ini tanggal 20. Absen 22? Loh, oke, absen 23? Bulan, oke, silakan dibacakan cara mencegah. Bulan, berdiri Bulan. Cara mencegah: 1. Menjaga keimanan kepada Yang Maha Esa. 2. Menjalin komunikasi, keterbukaan dan hubungan yang baik dengan orang tua. 3. Mengisi kegiatan pada usia remaja dengan hal positif. 4. Memiliki pergaulan yang sehat. 5. Berada di lingkungan yang baik. Oke, terima kasih. Itu tadi ya cara mencegahnya. Sebenarnya ini tadi sudah diungkapkan, bahkan lebih lengkap ketika presentasi tadi ya. Sudah bisa menemukan yang lain untuk mencegah. Oke, sekarang kita sepakat ya untuk ini. Coba sekarang saya pengen sama 1, 2, 3. Kriminalitas remaja, mari ukir prestasi demi masa depan bangsa. Sekarang kita sampai di pengerjaan LKPD. Ini di sini nanti ada 3 pertanyaan yang harus kalian selesaikan secara individu. Dikerjakan di buku BK-nya masing-masing. Oke, pertanyaan yang pertama di kertas ya, Bapak, kertas ya. Yang pertama, buatlah kesimpulan dari hasil presentasi yang baru saja kalian laksanakan. Ya, ini secara keseluruhan. Yang kedua, bagaimana menuntut dengan membiasakan diri untuk menghindari kriminalitas remaja dan bagaimana cara untuk membiasakan diri. Nah, ini yang ketiga, ya. Silakan disimak untuk tugas yang ketiga. Buatlah ajakan kepada remaja untuk mencegah keterlibatan dalam kriminalitas remaja bisa berupa 1. Poster online. 2. Orasi. 3. Video bermain peran dan sebagainya. Berarti boleh keluar dari ini yang diupload di TikTok. Penjelasan yang nomor 3 ya mengenai hasil karya tadi. Oke, tolong diperhatikan yang ini mengenai ajakan tadi ya, mengenai membuat ajakan berarti hasil karya kalian yang
kebijakan atau himbauan menggunakan tata bahasa yang baik dan sistematis. Satu poin yang harus kalian ini ya, yang ada. Yang kedua, karya memiliki nilai estetika, keindahan. Yang ketiga, karyanya menarik. Karya boleh berupa poster online, video orasi atau video bermain peran dan sebagainya, dan karya diupload di akun TikTok. Yang tugas nomor 1 dan 2 dikerjakan saat ini. Yang tugas nomor 3, kalian ada waktu 1 minggu. Poster online, jadi posternya dimasukkan ke TikTok dengan dikasih caption atau penjelasan atau dari ya. Oke, ada pertanyaan mengenai tugas ini? Jelas semuanya? Oke. Untuk LKPD pertanyaan 1 dan 2 silahkan dikerjakan sambil Bu Yenis berikan musik biar fresh gitu ya. Biar enak ya kerjakannya. Oke, silakan. Boleh sambil nyanyi. Kegiatan layanan bimbingan kita sudah berakhir. Kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria. Sampai ketemu di minggu berikutnya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan pembimbingan ya dengan melakukan layanan klasikal, yaitu pemberian informasi terkait dengan apa tadi ya, pencegahan menyakan juvenil delinkuensi atau kriminalitas remaja. Yenis ya, tadi ketika observasi panjenengan sudah menyampaikan kepada saya tentang kompetensi yang akan dikembangkan, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Ya. Nah, dari pengalaman Bu Yenis tadi ketika melakukan layanan, memberikan layanan bimbingan kepada siswa, kira-kira sejauh mana menurut Bu Yenis itu sudah Bu Yenis kembangkan? Ya, terima kasih Bu Indah. Kalau menurut saya dari pembimbingan yang berdiferensiasi, saya sudah mencoba untuk memberikan diferensiasi itu mulai dari pemberian materi yang berbeda sesuai dengan gaya belajarnya, dari audi, estetik ataupun visual, dengan tema yang sama tapi dengan materi yang berbeda-beda. Ada yang video, ada yang kemudian dengan rekaman, ada juga dengan bermain peran. Selain itu juga saya sudah memberikan untuk penugasan anak juga saya memfasilitasi perbedaan anak-anak. Jadi kayak tugasnya boleh menggunakan poster online, orasi ataupun bermain peran. Jadi di situ saya sudah mencoba menerapkan untuk diferensiasi. Kemudian untuk PSE tadi saya sudah mencoba untuk
menerapkan metode stop ya Bu Enda ya. Waktu sebelum menanyakan untuk eksplorasi perasaan siswa, kemudian juga ketika anak mengerjakan LKPD juga sudah saya sisipkan musik dengan harapan anak-anak bisa lebih rileks dalam mengerjakan, jadi lebih senang gitu. Lebih senang, lebih fresh ya. Baik Bu, kalau tadi sebelumnya katakanlah kan masih mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk saat ini kalau saya suruh menilai ketercapaiannya Bu Yenis tadi dengan menggunakan PSE dan berdiferensiasi, kira-kira kalau sempurna itu 10, panjenengan masuk dalam rentang berapa antara 1 sampai 10? 1 sampai 10 mungkin saya ada di 7,5 Bu Enda barangkali, karena ini sebenarnya kali pertama saya menerapkan diferensiasi, jadi saya masih belajar dan saya juga masih perlu sekali untuk belajar lagi dan tidak berpuas diri. Bagus, memang kita sebagai ini ya guru itu tidak boleh berpuas diri, kita harus terus belajar karena semuanya akan kembali kepada murid seperti itu. Iya, bagus Bu Yenis sudah bisa memberikan nilai kepada Bu Yenis seperti itu, juga beserta alasannya kenapa Bu Yenis memata atau memberi nilai pada dirinya Bu Yenis nilai 7,5. Baik, selanjutnya Bu Yenis ya, dari ini mungkin saya akan membacakan catatan hasil observasi saya selama saya mengikuti pembimbingan yang dilakukan oleh Bu Yenis di kelas itu. Tadi yang dikembangkan yaitu pertama, pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah saya tadi sudah melihat adanya pembelajaran berdiferensiasi. Pertama dari pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok sudah dikelompokkan berdasarkan gaya belajar di Bu Yenis, ada auditorial, kinestetik, dan visual. Kemudian setelah terbentuk kelompok, Bu Yenis ketika memberikan materi itu Bu Yenis sudah secara berdiferensiasi juga. Yang kelompok auditorial tadi didengarkan lagu MP3, rekaman ya, materi. Lagu ya, rekaman materi MP3. Kemudian ketika kinestetik tadi disuruh main sosiodrama, walaupun dengan usaha yang sangat luar biasa, tapi ternyata anak-anak kelihatan senang seperti itu. Kemudian dari visual tadi Bu Yenis menggunakan video. Saya tadi melihat anak-anak sangat ceria, sangat senang seperti itu. Kemudian penugasan, ketika pemberian penugasan Bu Yenis juga sudah memberikan berdiferensiasi, yaitu dengan ada yang disuruh milih anak poster online, kemudian orasi, kemudian video bermain peran dan sebagainya, dan di-upload atau diunggah di media sosial TikTok seperti itu ya Bu Yenis. Itu luar biasa. Kemudian yang kedua yaitu PSE, pembelajaran sosial emosional. Tadi saya sudah melihat bahwa satu, Bu Yenis sudah memberikan metode stop, anak disuruh rileks, kemudian memikirkan apa yang ada dalam saat ini, perasaan apa yang ada saat ini, kemudian anak-anak menuliskan di sticky note, kemudian ditempel, kemudian diulas, itu luar biasa. Saya yakin dengan seperti itu anak akan senang seperti itu kan. Berarti guru saya perhatian sama saya gitu. Kemudian selanjutnya ini Bu Yenis ya, untuk PST tadi saya tertarik ketika anak-anak didengarkan musik ketika ujian, ketika mengerjakan tugas. Itu kelihatan sekali anak-anak itu senang dan ya cepat-cepat mengerjakan seperti itu. Berarti biasa sekali ya PSE ini kalau diterapkan ya seperti itu.
dari kelemahannya itu kan kelemahannya memang tadi saya lihat di awal-awal anak-anak itu disuruh tek itu masih belum ya, tapi semoga nanti kedepannya itu bagus ya. Tapi luar biasa Bu Yanis tadi sudah ini apa itu sudah memanage ya bagus. Kemudian selanjutnya Bu Yanis itu catatan dari saya selama observasi pembimbingan tadi. Mungkin kalau dari Bu Yanis bagaimana pendapat saya itu tadi? Ya benar Bu Endah. Saya rasa memang saya perlu belajar lagi bagaimana memanage kelas itu selalu konsisten, anak memiliki motivasi untuk belajar. Jadi terkadang itu anak di awal semangat, di tengah-tengah sudah mulai loyo, kemudian harus dipacu, harus dimotivasi lagi, baru semangat lagi, nanti sudah mulai loyo lagi. Ya, memang harus sering untuk mengecek bagaimana kondisi peserta didik, bagaimana untuk kita mengkondisikan agar anak-anak ini motivasinya terus up, terus naik. Iya. Berarti dengan kata lain hal yang ingin dikembangkan oleh Bu Yanis, kompetensi diri Bu Yanis yaitu pertama adalah manajemen kelas dengan baik. Luar biasa, itu tujuan yang sangat baik Bu Yanis ya. Selain itu mungkin ada lagi yang kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Yanis selain manajemen kelas? Ya, selain itu saya pikir pembelajaran berdiferensiasi dan PSE ini adalah sesuatu yang penting dan menyenangkan, dan saya berharap ini tidak hanya satu kali saya lakukan, walaupun ini kali pertama, tapi saya pinginnya ke depan itu menjadi sesuatu yang terbiasa bagi saya untuk memberikan pembelajarannya seperti itu gitu. Luar biasa. Tapi ya itu memang butuh effort yang lebih, apalagi dengan situasi kondisi yang sekolah kita itu masih sangat perlu untuk didukung sarana dan prasarana. Jadi kalau boleh saya curhat, sekian menit kita habiskan untuk persiapan, jadi harus menyiapkan soundnya, menyiapkan LCD-nya dan lain sebagainya, yang itu juga sebenarnya kalau sudah tersedia sarana dan prasarana di kelas itu kan bisa menghemat waktu maupun tenaga kita untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Kadang selain itu karena sarpas yang tidak memenuhi, akhirnya kita itu malas. Karena ya harus ini potong, nata sana, nata sini, dan itu pasti menghabiskan waktu. Jadi luar biasa. Jadi yang perlu saya garis bawahi adalah 1, manajemen kelas, 2 adalah pembiasaan diri untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE yang berkelanjutan. Nah, kira-kira upaya apa yang ingin Bu Yanis lakukan untuk mencapai kompetensi ini? Yang pertama tentunya saya ingin terus belajar baik dengan Bu Endah ataupun dengan teman rekan sejawat yang lainnya yang lebih dulu dan lebih sering menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan PSE, jadi sering curhat, sering sharing, jadi supaya saya pun juga ada masukan untuk bisa lebih baik ke depannya. Bagus ya, jadi adanya kolaborasi dengan teman sejawat ataupun orang-orang yang di atas kita dari pengetahuannya, seperti itu. Luar biasa. Juga pengen ini benar ya, belajar mungkin dari diklat atau dari literasi, bagaimana sih menjadi guru dambaan itu. Bagus ya, kita sebagai guru harus belajar gitu ya. Kalau bisa disimpulkan dulu. Kemudian tindak lanjutnya nanti bagaimana dari upaya? Untuk upayanya itu kan ya diusahakan, kemudian bagaimana untuk lanjut ke tindak lanjut. Ya tentunya tindak lanjut itu tidak jauh-jauh dari evaluasi kita kan. Ketika kita melakukan upaya, kita tidak berhenti di upaya itu, tapi juga kita mengevaluasi apa minusnya, apa plusnya, kemudian kita tindak lanjuti lagi dengan perbaikan-perbaikan yang jauh lebih baik. Intinya tidak boleh berhenti dan harus
pembelajaran itu continue terus saya gitu. Luar biasa. Continue belajar. Tetap semangat ya Bu Yenis ya. Ya. Baik Bu Yenis, tentunya ketika panjenengan nanti melakukan upaya tersebut, kemudian menindaklanjuti dari upaya tersebut, pasti ada orang-orang yang Anda libatkan untuk tercapainya tujuan Bu Yenis untuk pengembangan kompetensinya Bu Yenis. Orang yang saya libatkan tentunya akan sejawat, para senior yang sudah memiliki pengalaman jauh di atas saya. Pelibatan itu juga perlu saya lakukan dengan peserta didik saya, karena yang namanya pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang dekat itu pasti juga karena gurunya merangkul dari peserta didik itu sendiri gitu Bu. Luar biasa Bu Yenis. Jadi saya doakan semoga nanti konsisten dan kita belajar bersama, yang mana semuanya tujuannya untuk bermuara pada murid, pendidikan yang berpihak pada murid, memerdekakan. Baik, mungkin itu saja Bu Yenis. Terima kasih atas serangkaian kegiatan kita ini tadi, dari awal tadi yaitu pra-observasi, kemudian saya melakukan observasi Bu Yenis di kelas ketika pembimbingan, kemudian sekarang pasca observasi Bu Yenis sudah luar biasa melakukan apa yang sudah menjadi tujuan, dan alhamdulillah tadi pembelajaran yang berjalan lancar, anak-anak senang, anak-anak sudah mampu menyebutkan apa tujuannya, dan dari tugas tadi kelihatan bahwa anak itu sudah paham betul apa yang tujuan menjadi tujuan Bu Yenis untuk mencegah anak dari kekerasan itu tadi. Bahkan mereka sudah bisa mengajak teman-temannya seperti itu. Terima kasih Bu Yenis. Kita bisa bertemu lagi kapan-kapan. Kita bisa membahas lagi, ya, mengupgrade ilmu kita. Kita bisa belajar bersama. Ya. Baik, mungkin itu saja ya Bu Yenis. Terima kasih banyak. Semoga Bu Yenis jadi guru yang luar biasa untuk siswa dan dikangeni siswa. Terima